Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan akan sangat berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sehari-hari itu ternyata kita sudah bertasawuf. Jadi kita sudah bertasawuf bahkan setiap hari. Kalau bangun tidur baca doa apa? Ilahi, bukan bismika, bukan bismikallahumma ya? Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu tasawuf pertama itu. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah membangunkanku dari kematianku. Setelah aku dimatikan, aku dihidupkan kembali. Dalam tasawuf ada namanya mati sebelum mati. Tiap malam kita begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ngaji tasawuf. Tasawuf itu nggak berat. Saya ngaji tasawuf dari umur 11 tahun, Pak. Sampai sekarang nggak gila. Justru teman saya nggak ngaji tasawuf stres. Kenapa tuh? Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu waktu kita kecil, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, anak-anak tengkar karena main-main. Sama itu. Dulu Pak Wakil Bupati sama Bupati main apa dulu? Main gundu. Benar Pak Bupati ya? Nah, pernah tengkar nggak dulu habis gitu? Iya, main lempar-lempar gambar itu. Habis itu kalah tengkar, benar nggak? Ya. Karena orang serius dalam bermain. Padahal dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini cuma main-main, senda gurau. Jangan serius, bro. Ya. Allah bilang, Allah mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran kitab suci, dan ini tidak mungkin bohong. Ini hakiki bahwa dunia itu hakikatnya main-main. Kalau main-main harusnya terhibur dong. Lalu kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia serius dengan dunia. Ini game. Jangan terlalu serius main game. Menang dia jangan terlalu bangga, cuma game doang. Maka gamenya anak-anak sama gamenya Pak Bupati dan Wakil Bupati beda. Jadi bupati itu juga lagi nge-game. Makanya beliau menang kan 5 tahun kan. Ya, dan ada yang kalah tuh. Nah, caleg-caleg ada yang kalah. Itu kalah game. Tapi ada yang stres gak? Banyak ya. Ini survei real. Setiap kali selesai pemilu itu rumah sakit jiwa ramai, Pak. Ramai. Kenapa? Karena orang terus serius main game. Ya, kita doakan yang sedang main game ini, gamenya serius ini, karena banyak butuh duit. Dunia ini main, an-nasunia, manusia itu sekarang lagi tertidur, lagi asik dengan main-main mimpinya. Idza matu intabahu, begitu dalam hadis. Kalau mereka benar-benar sudah berpisah dari badan ini, baru mereka sadar. Intabahu, baru mereka sadar. Makanya ada satu ungkapan, mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum benar-benar mati. Maksudnya sadarlah sebelum mati yang itu datang. Sadar kalau ini game. Ini game paling hebat yang Allah buat di alam semesta, bernama dunia. Dan inilah, mulai dari game berumah tangga, game di sekolah, di tempat bekerja, sampai game berpolitik. Ya. Semoga Allah membuka mata hati kita semua. Kalau pagi-pagi nih, apa kata orang tua kepada anak? Bangun tidur, apa kata orang tua? Sholat nah, gitu ya. Sholat nah. Kalau sholat
Sholat itu makanan rohani, Pak. Habis sholat disuruh mandi atau makan. Makan tuh untuk jasmani. Kalau saya makan, bumbunya tidak dikasih, sarapannya enak kan? Gimana, Pak? Maukah makan sesuatu yang tidak dibumbui? Enggak ya? Nasi putih aja. Atau orang sini kalau yang paling suka buat apa? Kuah sop. Tidak. Iya, tapi tidak ada garamnya, mau nggak? Kalau bertahun-tahun berumah tangga, istri tidak bisa masak sup, tapi juga tidak ada yang bantu masak, betah nggak makan begitu? Nggak betah ya. Tapi kok ada ya orang betah sholat tanpa bumbu? Ya, kok betah sholat nggak ada bumbunya? Sholat tuh makanan rohani. Apa bumbunya? Bumbunya sholat supaya nikmat apa? Apa bumbu sholat? Kelezatan berbicara, menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut khusyuk. Kok ada orang bertahun-tahun betah sarapan sholat tapi nggak nikmat? Kalau tadi ada orang sarapan setiap hari selama 40 tahun nggak nikmat, kita sebut orang itu apa? TOLOL. Ya, tol. Kalau bahasa Arabnya jahilun. Betapa jahilnya manusia, dia biarkan dirinya sholat tapi tidak menikmati rasa sholatnya. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sekedar mengingatkan tonton video ini hingga akhir, demi menghindari gagal paham. Terima kasih. Mau nggak setiap hari menghormati sesuatu yang kita nggak kenal? Kita nggak kenal sama dia. Atau mungkinkah terjadi orang hormat kepada sesuatu yang dia tidak kenal? Gak mungkin. Maka kebanyakan orang hari ini sujud dan ruku itu cuma menghormati guru dan ayahnya, karena kebiasaan dari kecilnya, bukan karena dia kenal kepada yang nyuruh dia sujud dan ruku. Kalau Pak Bupati dan Pak Wakil ini nyamar pakai baju kaos, orang nggak tahu, nggak ada patwal. Mungkin dicolek. Lo siapa? Kamu siapa? Ngapain main-main di sini? Dicolek-colek orang, nggak ada hormat. Mungkin kalau masuk kantor, pegawainya yang nggak pernah ketemu Pak Bupati dan Pak Wakil itu bilang, pakai baju kaos nggak boleh masuk kantor. Kamu dari mana? Nih nggak boleh pakai sendal, mesti pakai sepatu. Dia nggak tahu kalau yang mau masuk ini Pak Bupati dan Pak Wakil baru turun dari Gunung Rana. Kok bisa terjadi begitu? Karena dia nggak kenal. Kalau ngaku saya Bupati, nggak percaya dia. Masa Bupati begini? Saya dulu di Jakarta itu pernah makan di tempat bubur kacang hijau tepi jalan. Terus mereka pada nanya-nanya tentang pesawat ke temannya. Itu nanti gimana caranya? Saya nyeletuk, lagi asik-asik bahkan nyeletuk. Jawab, cara naik pesawat, cara beli pesawat. Apa kata dia? Masa kamu tahu? Kalau orang naik pesawat nggak mungkin makan di warung saya. Itu ngomongnya begitu ya. Nggak tahu dia kalau saya hampir tiap hari naik pesawat. Tapi begitulah. Seperti itu orang kalau nggak tahu. Saya pernah datang ke kampus, itu dibentak Pak sama satpam.
Karena saya ke kampus pakai sarung. Gak boleh masuk sini, gak boleh parkir. Ini khusus buat dosen. Saya dia senyum aja. Iya Pak. Habis itu datang lagi satpam yang satu lagi. Kamu siapa? Kok parkir di sini? Ah, itu baru agak kesal tuh. Akhirnya saya ngomong, tahu kamu tuh siapa? Saya siapa Pak? Kamu baru kerja di sini, saya sudah kerja di sini sekian tahun. Saya dosen di sini. Itu agak emosi Pak. Tapi habis emosi, saya kasihan sama dia. Ya. Jadi setelah kita kenalkan diri, baru minta maaf, baru cium tangan, segala macam. Ya, ini contoh. Dan itu bukan sekali dua kali, karena sering ke kampus pakai sarung. Orang ke kampus biasanya pakai apa? Pakai celana. Ya, kayaknya harus ada nanti ngajar pakai sarung gitu, harus ada gitu di kampus nanti. Tapi itu tanda si satpam dia bekerja dengan baik. Benar kan? Ya. Saya kalau ada satpam begitu sebenarnya senang. Cuma karena nanyanya berkali-kali dan itu bukan satu orang, dua orang. Ya, akhirnya egois kita muncul. Bapak Ibu yang bukan Allah, maksud saya nyebut begini apa? Kita ini baru hormat orang kalau kenal. Orang itu nggak ada beban menghormati sesuatu kalau dia kenal siapa yang dia hormati. Maka kenapa sholat itu selama ini jadi beban? Karena orang tidak kenal siapa yang dia sembah. Itu inti tasawuf. Berarti tasawuf itu basic atau tinggi? Basic. Ini yang disebut oleh Imam Junaid al-Baghdadi, awwalu ibadatin, ibadah pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, apapun profesinya jadi ibadah. Ibadahnya pemimpin apa? Beliau ini kan pemimpin, ibadahnya adil dan amanah. Kalau ibadah saya apa? Apa yang saya tahu, saya amalkan, saya sampaikan, begitu Bu ya. Ya. Begitulah ibadah. Ya. Maka ayat yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, kalau terjemahan Kementerian Agama karena beliau orang Kemenang nih, untuk menyembah aku. Itu terjemahan Kementerian Agama. Tapi terjemahan kan belum tafsir secara umum, secara global ya. Ini baru salah satu tafsir. Ya'budun, menyembah, bahasa Arab diterjemahkan ya'budun, menyembah, itu sebenarnya berarti ya'rifun. Siapa yang mengatakan begitu? Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku, bukan langsung nyembah. Kalau langsung nyembah beban. Nah Bapak Ibu, ini kajian ringan. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sekedar mengingatkan tonton video ini hingga akhir, demi menghindari gagal paham. Terima kasih. Ini tubuh kita ini tubuh, punya tubuh nggak? Bener nih, coba pegang dulu badannya. Oh bener nih, punya tubuh nih. Nah itu tubuh dari mana? Dari mana? Dari tanah apa dari api? Oke, karena dia dari tanah pulang ke tanah. Bener, udah siap belum? Udah siap pulang belum? Karena dia dari tanah, dia pulang ke tanah. Ini tubuh zahir. Maka tubuh ini mesti dia mendekat ke tanah. Itu sebabnya sujud. Orang-orang terdahulu mereka punya ritual menyerap tenaga alam. Maka mereka pegang-pegang tuh tanah, tangannya begini ya.
Kita nggak perlu begitu, kita cukup sujud kepada yang menciptakan tanah, maka kekuatan alam langsung menjadi kekuatan kita. Nggak perlu nyerap-nyerap kita, cukup dengan sujud yang benar, langsung badan itu selaras dengan tanah. Jadi orang sujud itu, dia kalau benar bersujud, tenaga tanah dia pulih. Oke. Kita punya sisi lain nggak Pak? Ini punya perasaan nggak? Punya perasaan? Ini hari-harian ajakan sesuai request Pak Wakil. Yang hari-harian punya perasaan nggak? Bener. Kalau nggak punya perasaan saya kata-katain nih. Punya perasaan nggak? Oke, ya sudah, nggak jadi dikata-katain nih. Perasaan kita itu bagian dari tubuh atau bagian dari yang lain dari tubuh ini? Ya. Mayat itu punya tubuh nggak? Punya perasaan nggak? Nggak ada ya? Bener. Hari-harian kan nih? Mayat punya tubuh, punya perasaan nggak? Oke. Tapi mayat punya jantung, jantungnya udah gak bergerak. Sekarang kita pindah ke makhluk lain deh ya. Si guguk kalau kata orang Natuna apa? Aso. Kalau aso di Padang itu asal ngepul. Nah, si aso itu kasar nggak ngomong gitu? Kasar ya? Standar. Si aso itu punya jantung nggak? Punya. Kita punya? Oh, berarti bukan jantung ini perbedaan kita dengan si aso. Oke, coba cek. Ayam punya jantung nggak? Kambing punya jantung? Berarti bukan jantung itu khasnya manusia. Coba cek. Itu kucing punya otak nggak? Punya. Kambing? Anjing? Aso apa? Asok punya semua. Berarti kekhususan manusia bukan pada otak. Apa khususnya kita dibandingkan hewan-hewan dan orang yang sudah mati? Qalb. Akal itu hanya alat. Akal itu cuma alat. Alat ini mesin pemutarnya apa? Ada yang memutarnya nafsu, ada yang memutarnya qalbu, tergantung siapa yang memutar akal kita. Maka di Quran disebut lahum qulubun yaqiluna biha. Ada orang yang qalbunya jadi alat pemutar akalnya, tapi ada enggak. Kalau yang tidak, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak yang memutar akalnya nafsunya. Nah, akal kita mikirnya setiap hari apa? Makan, kawin, duit, gitu kan? Kalau begitu ya sama deh. Hah? Bener, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang hidup untuk makan itu binatang ternak. Kalau makan untuk hidup, itu lain. Itu baru manusia. Tapi hari ini banyak orang ngomong begini, yang penting setiap hari bisa makan, Pak. Berarti hidup dia untuk makan. Jangan mau naik kelas. Orang kalau cuma hidup untuk makan, maka dia siap menjadi hidungnya dicolok, nanti patuh kepada tuannya walaupun yang dikerjakan tidak benar. Mau begitu ya? Tapi kalau kolbunya yang mengendalikan dia, kolbu dia yang membuat dia bisa berpikir, kolbu itu hanya menatap kepada Allah. Setiap sholat baca wajah tuh nggak? Ini hari-hari ya, wajah tuh.
Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang menghadap siapa? Tubuh ini atau kolbu? Benar. Sudah terasa belum? Sudah terasa belum? Coba berani nggak ngadep mama Pak Bupati, Pak Wakil, tapi pakaiannya nggak sopan kalau di kantor? Berani nggak? Nggak berani. Kita mah guru SD aja nggak berani. Mesti pakai sepatu rapi, pakai baju rapi, mau hadap. Karena yang ditatapnya adalah baju. Allah yang ditatapnya apa? Allah nggak natap baju. Baju itu hukum syariat. Yang ditatap Allah itu qalbu. Ya, hadisnya sahih itu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah jika menatap ke dalam qalbumu. Terima kasih, Anda telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya yang akan datang. Selamat beraktivitas kembali. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat kok kembali lagi, saya tidak akan mengaji. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mantap saudara, nilainya sudah perhatian, sudah tobat. Yang pertama dipercaya kita ini